datang ke Indonesia barang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Prinsip utama dalam agama usuluddin semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus dan kenabian pun telah ditutup. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Sempurna agama Islam. Jadi agama Islam sudah sempurna. Nabi sudah jelaskan semuanya tentang masalah usul ataupun masalah furu'. Jelas semuanya. Enggak ada yang terluput. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Apa saja yang membawa kalian ke surga, mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian semuanya. Lengkap. Agama ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah, lengkap semuanya. Enggak ada yang tertinggal, enggak ada yang tersisa. Enggak ada. Makanya semuanya Nabi jelaskan. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya oleh kaum musyrikin, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu tentang segala sesuatu sampai tentang apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu? Iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Diajarkan Nabi. Kalau tentang tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang apa? Tentang akidah nggak mungkin Nabi nggak ajarkan. Tentang tauhid nggak mungkin Nabi nggak ajarkan, lengkap semuanya. Tentang ibadah Nabi ajarkan lengkap. Kalau tentang tata cara buang air Nabi ajarkan, apalagi tentang ibadah kepada Allah yang manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dijelaskan lengkap, nggak ada yang terluput. Makanya nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Kalau dia mengadakan yang baru dalam agama, diterima atau tidak? Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Tertolak. Enggak diterima oleh Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Orang, saya tanya kepada antum, tolong perhatikan. Nabi ini sudah menjelaskan semua tentang agama, lengkap. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Sampai tentang sifat-sifat Allah semua Nabi jelaskan lengkap semuanya. Nabi jelaskan semuanya. Tentang arsy Nabi jelaskan, semua lengkap Nabi jelaskan. Gak ada satupun yang terluput. Sekarang ada orang, dia mengadakan sesuatu, sholat, atau puasa, atau perayaan, atau zikir, atau yang lainnya, yang Nabi gak contohkan dalam agama. Orang ini yang mengadakan seperti ini, dia menganggap berarti agama bagaimana? Loh, jawab. Berarti agama belum sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang Nabi nggak contohkan, berarti dia menuduh bagaimana? Menuduh Nabi apa? Khianat, nggak menyampaikan agama ini. Paham nggak? Jadi orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, apakah bentuknya zikir, bentuknya salat, bentuknya puasa, bentuknya perayaan atau yang lain, yang Nabi gak adakan sama sekali, dia mengadakan,
Berarti yang pertama, dia menganggap bahwa agama Islam belum sempurna. Bertentangan enggak dengan ayat? Ayat mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama. Sempurna agama Islam. Surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, berarti dia telah menuduh Nabi khianat. Nabi sudah terkenal sebelum jadi Nabi SAW. Dijuluki dengan apa? Al-Amin, orang yang amanah. Amanah, harta barang orang kafir Nabi kembalikan, meskipun dia musuh. Amanah Nabi. Apalagi berkaitan dengan wahyu, nggak mungkin Nabi nggak jelaskan kepada umat ini. Makanya ada orang yang mengadakan cara-cara yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, berarti dia menuduh Nabi apa? Khianat. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah, murid gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini Imam Darul Hijrah di Madinah. Gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik rahimahullah, mabtada fil Islami bid'atan. Man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana nukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam ini, bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama, yang gak ada contohnya. Bid'ah dalam agama, perhatikan, dalam agama yang gak ada contoh diadakan, dan dia mengatakan bahwa itu bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Sebab Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang juga enggak jadi agama. Apa yang enggak jadi agama sekarang enggak jadi agama. Di zaman Nabi enggak ada orang-orang tuh datang ke kubur-kubur minta sesuatu. Ini yang baru, dan ini perbuatan apa? Syirik. Di zaman Nabi nggak ada orang mengadakan perayaan Maulid, Isra, Mi'raj, segala, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat juga nggak ada. Ini baru dalam agama. Zikir berjamaah, Nabi nggak ada kan. Orang yang paling banyak berzikir di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Para sahabat. Nggak ada itu zikir berjamaah. Apalagi banyak lagi yang lain yang orang-orang adakan yang Nabi nggak contohkan. Makanya ingat, agama ini sudah sempurna. Kita wajib untuk apa? Ittiba. Wajib untuk apa? Ittiba. Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.